Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Mohon maaf, ada beberapa video atau beberapa laga dari Manchester City yang tidak dibuatkan video karena lagi musim atau lagi kesehatan terganggu dari diri saya. Maka dari itu tidak membuat beberapa review pertandingan dari Manchester City. Sebenarnya sekarang masih dalam kondisi recovery, akan tetapi ini momen yang pas ketika saya membuat video ini karena Haaland is back. Ya, kita tahu bahwa pertandingan Manchester City sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar atau fans dari Manchester City. Apalagi ketika kehilangan seorang striker murninya yaitu Erling Haaland. Haaland memberikan dampak penting untuk Manchester City sehingga dapat membuat performa tim dari Manchester City lebih meningkat lagi baik di kancah Eropa maupun di liga domestik. Maka dari itu kehilangan Haaland beberapa pertandingan sangat menyulitkan Manchester City untuk memberikan tajinya berupa suntikan-suntikan gol ataupun antraksi yang telah diberikan oleh Erling Haaland tersebut. Namun di pekan ini, pertandingan lanjutan Liga Premier League antara City melawan Fulham, Haaland kembali dalam pertandingan dan performanya. Kita tahu bahwa Manchester City starting line up-nya menurunkan seorang Julian Alvarez. Dan Julian Alvarez juga tidak bermain buruk di pertandingan kali ini. Karena Julian Alvarez juga memberikan kontribusi yang nyata ketika kekosongan Erling Haaland. Namun saat di pertandingan sebelumnya saat melawan Leicester City, Julian Alvarez agak sedikit kekurangan supply ataupun daya jelajah di lini depan. Namun Julian Alvarez mampu memberikan tajinya ketika di Liga Champions pekan terakhir di fase grup, di mana dia menyumbangkan 2 assist dan 1 gol. Terbukti ketika dia dimainkan lagi di pertandingan lawan Fulham, maka dari itu dia memberikan 1 gol dan merepotkan lini pertahanan Fulham. Berdasarkan pertandingan, City sangat-sangat menguasai pertandingan. Baik sebelum di kartu merahnya Joao Cancelo maupun setelah di kartu merahnya Joao Cancelo. City selalu menguasai pertandingan dan selalu memberikan ancaman buat Fulham. Tidak tanggung-tanggung banyak peluang yang diciptakan oleh City, namun yang berbuah gol hanyalah sontekan keras dari Julian Alvarez, di mana umpan dari Ilkay Gundogan, yang mana umpan tersebut mampu membelah pertahanan dari Fulham dan Julian Alvarez mampu memanfaatkannya menjadi sebuah gol. Tentu ini merupakan gaya gol-gol yang kita rindukan dari seorang Kun Aguero, dan Julian Alvarez memberikannya itu. Ya, saya bilang Haaland Alvarez seperti rekanasi Zeko dan Aguero. Ini seakan-akan kita bernostalgia di beberapa tahun terakhir atau 1 dekade tahun terakhir City di Liga Inggris seperti itu. Nah, setelah di kartu merahnya Joao Cancelo, di mana menurut saya itu sangat 50-50 karena Joao Cancelo memberikan body pass-nya atau memberikan bodinya kepada pemain dari Fulham, namun wasit memberikan titik penalti. Kenapa saya bilang 50-50? Karena posisi bola itu tidak di kaki, sebenarnya ada di kaki pemain Fulham, tapi agak sedikit lepas sehingga Joao Cancelo mampu memberikan body charge-nya. Tapi Joao Cancelo tidak sadar bahwa dia memberikan body charge dari sisi sebelah belakang agak menjorok ke depan, sehingga hal ini mampu dibaca oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran. Dan anehnya adalah harus kartu merah. Ia memang berbahaya ketika peluang tersebut dan bisa menyebabkan kartu merah. Tapi kalau semisal saat pertandingan, saat kita ulas kembali bahwa nampaknya pelanggaran dan penalti itu penting, tapi kartu merah perlu diperdebatkan kembali atau diperjelas kembali. Nah, setelah di kartu merah Joao Cancelo, apa yang dibuat oleh City? Ya, City ketinggalan atau City
bermain imbang ketika Pereira mampu memberikan kedudukan imbang untuk Fulham dan Manchester City 1-1. Setelah itu Manchester City bermain sangat atraktif kembali. Dia memberikan suatu penyerangan walaupun bermain dengan 10 pemain di lapangan. Tapi Manchester City memberikan efek berupa penyerangan kombinasi 1-2 long ball maupun pressing, mampu memberikan penekanan terhadap Fulham. Di babak kedua, banyak di Twitter berkata berseliweran Grealish out, Foden in, dan lain sebagainya. Maka dari itu terjawablah sudah ketika memasuki menit 60-an, Grealish dan Alvarez harus out, digantikan Haaland dan Phil Foden. Disinilah baru terbukti City selalu memberikan ancaman. Mereka selalu memberikan gaya kombinasi penyerangan yang sangat atraktif. Banyak peluang yang diciptakan oleh City namun tidak berbuahkan hasil, dan counter attack dari Fulham juga tidak memberikan dampak yang nyata sehingga City mampu meredamnya. Dan ketika penyerangan dari City sempat memberikan kejutan berupa gol dari Erling Haaland di menit 80-an, namun dianulir karena kaki Haaland berbeda 2 cm atau 3 cm dari kaki pemain bertahan dari dari klub Fulham tersebut. Maka dari itu gol dianulir. Dengan begitu Haaland lebih percaya diri lagi bahwa dia mampu menembus pertahanan dari Fulham. Dan setelah beberapa pertandingan ataupun setelah beberapa menit bermain di City, Haaland merasa lebih panas lagi, lebih leluasa lagi. Namun City tetaplah City, di mana mereka tetap memainkan 9 pemain, sehingga banyak kekosongan di lini tengah ketika mereka di counter attack. Namun di menit-menit tambahan waktu atau additional time, di mana City mampu memberikan kejutan, di mana pergerakan Kevin De Bruyne, pergerakan dari Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Rodri, dan bahkan Phil Foden, Haaland di depan, itu memberikan kontribusi nyata sehingga mampu memberikan desakan buat lini pertahanan dari Fulham. Dan akhirnya Robinson, back dari Fulham, melakukan kesalahan dan mampu memberikan pelanggaran kepada Kevin De Bruyne dan penalti. Kalau attacking atau taker penalti dari City, tentu jelas Haaland menjadi nomor 1 saat ini. Dilanjutkan dengan mungkin Riyad Mahrez yang kontribusinya bagus, terus beberapa pemain lainnya. Dan Haaland membuktikan tajinya bahwa dia adalah eksekutor penalti yang sangat handal. Gol tercipta 2-1 untuk Manchester City hingga akhir pertandingan. Conclusion dari review kali ini adalah Haaland is back. Yang kedua, jangan sampai melakukan lini atau per lini melakukan kesalahan fatal seperti yang dilakukan João Cancelo. Sangat merugikan tim, sehingga tim harus berputar otak kembali untuk posisi siapa yang akan mengisi ketika pertandingan yang akan datang. Terus yang ketiga adalah tetap keep spirit dan tetap semangat untuk menuntaskan pertandingan, di mana menit terakhir adalah kuncinya. Terbukti City adalah mental juara di Liga Inggris, di mana City mampu comeback atau City memberikan suatu hal yang wow ketika mereka imbang ataupun kekurangan pemain ataupun ketinggalan lebih dulu. Di situ kita tahu bahwa kualitas Manchester City sangat bagus. Dan salam terakhir, Haaland is back. See you.